Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan perkuliahan online untuk mata kuliah teori organisasi. Kami sapa dulu rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Tekon Semarang dan STIE Stekom. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada pertemuan kali ini kita ingin membahas untuk materi tentang struktur organisasi. Sebelum kita bicara tentang lebih mendalam tentang struktur organisasi, kita perlu sampaikan dulu tujuan pembelajaran dalam mempelajari bab struktur organisasi. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu mengerti dan memahami struktur organisasi. Selanjutnya, mengerti dan mengapa struktur organisasi itu penting. Kemudian, merancang struktur organisasi yang baik. Dan akhirnya, mengerti dan memahami jenis-jenis struktur organisasi. Dengan kita memahami tujuan pembelajaran ini, diharapkan dalam kita mempelajari materi tentang struktur organisasi, kita bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sebagai pendahuluan, kita mencari struktur organisasi. Kita melihat bagaimana kelompok atau organisasi dalam melakukan kerjasama itu ada pembagian tugas, ada pembagian pekerjaan. Struktur organisasi akan membantu dalam pembagian tugas itu. Satu organisasi bisnis misalnya, perusahaan misalnya, ada struktur organisasi bagian produksi. Ada manajer, ada mandor, ada karyawan atau pekerja bagian produksi. Ada pemasaran, ada manajer pemasaran atau direktur pemasaran, ada pemasaran daerah A, daerah B, daerah C. Nah, struktur organisasi ini akan memudahkan dalam pekerjaan di perusahaan bisnis tadi. Dengan demikian, struktur yang baik akan membantu mencapai tujuan yang ditetapkan, mempermudah pekerjaan. Begitu juga struktur yang mungkin dianggap kurang atau kurang baik. Ini akan menghambat pekerjaan. Dengan demikian juga akan menyulitkan dalam organisasi mencapai tujuan. Si A ini bagian produksi atau bagian penjualan atau bagian pembelian barang, ini nggak jelas. Ini juga akan menyulitkan. Harusnya barang dijual tapi malah membeli bahan baku. Harusnya membeli bahan baku masih menjual barang. Nah, contoh sederhana ini akan mengganggu aktivitas organisasi. Sehingga struktur itu akan memperjelas pembagian tugas dan wewenang. Karena apa? Ada urut-urutan. Nah, dengan struktur yang baik, dengan struktur yang jelas, dengan demikian fungsi manajemen akan berjalan dengan baik.
bagaimana merencanakan, bagaimana mengkoordinasikan, bagaimana mengevaluasi, jelas. Mana yang harus dievaluasi, mana yang harus dikoordinasikan, organisasi bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian, manajemen bisa efektif. Singkat cerita, bahwa struktur organisasi yang baik akan mempermudah pekerjaan organisasi, yang pada akhirnya akan memudahkan organisasi dalam pencapaian tujuannya. Setelah struktur organisasi itu bentuk, pentingnya struktur itu penting. Bagaimana sekarang merancang struktur organisasi? Struktur organisasi harus dirancang dengan satu, harus mempermudah dalam pencapaian tujuan. Dengan sendirinya struktur organisasi harus dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuannya. Jangan terlalu sempit, simple, tapi juga jangan terlalu melebar atau kompleks. Divisi-divisinya dibuat sedemikian rupa sehingga organisasi menjadi tidak berjalan efektif. Merancang struktur organisasi itu pertimbangannya yang pertama adalah mempermudah pencapaian tujuannya. Setelah itu, struktur harus yang baik dalam merancang struktur harus bisa mempertegas dalam pembagian kerja. Harus mempertegas dalam pembagian kerja. Yang ketiga, harus dapat mendorong fungsi manajemen. Karena strukturnya baik, efektif, fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pelaksanaan, organisasi maupun monitoring dan evaluasi pengendaliannya bisa berjalan dengan baik. Fungsi manajemen efektif. Yang keempat, merancang struktur organisasi harus mempertimbangkan sumber daya. Sumber daya harus dimaksimalkan menjadi efisien dengan struktur yang dirancang tersebut. Jangan terlalu boros, tapi juga jangan terlalu hemat. Karena kalau hematnya itu ibarat berjalannya juga kurang normal. Sendat-sendat, terseok-seok. Kemudian harus fleksibel terhadap perubahan. Struktur itu bisa berubah. Kenapa? Lingkungan juga berubah, organisasi juga berubah. Sehingga struktur harus fleksibel. Jelas yang keenam, bahwa struktur itu harus menggambar tugas, wewenang, maupun tanggung jawab yang jelas. Kemudian yang ketujuh, memperlancar komunikasi dan koordinasi dalam merancang struktur organisasi. Dalam merancang struktur organisasi juga perlu harus dipertimbangkan beberapa hal. Dalam merancangnya harus mencerminkan tugas, harus mencerminkan wewenang. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang struktur organisasi, yang pertama ada rentang kendali. Struktur organisasi yang terlalu besar, gemuk juga tidak baik, tidak efektif. Yang terlalu simpel juga kerja kurang maksimal. Rentang kendali ini harus dipertimbangkan. Jangkauan terhadap koordinasi, jangkauan terhadap pengembangan pekerjaan. Rentang kendali harus menjadi pertimbangan. Pertimbangan yang kedua adalah adanya sentralisasi dan desentralisasi. Kalau sentralisasi pusat, tapi kasar desentralisasi yang ke bawah. Nah, pertimbangan ke pusat ke bawah ini dalam bentuk apapun, ya bisa komunikasi, bisa koordinasi, bisa mungkin mekanisme dalam pengambilan keputusan,
sentralisasi dan desentralisasi ini harus menjadi pertimbangan dalam merancang struktur organisasi. Pertimbangan yang selanjutnya harus ada formalisasi. Formal legal, formalisasi bidang-bidang dalam struktur harus formal. Jangan kemudian strukturnya menjadi kepala bagian, tapi aplikasi prakteknya tidak punya peran apa-apa. Formalisasinya harus dipertimbangkan. Dan yang selanjutnya adalah departemenisasi. Kalau bedanya dengan formalisasi tadi, departemenisasi sudah mengarah pada bidang-bidang, departemen-departemen tertentu. Membuat struktur organisasi yang baik, merancang struktur organisasi yang baik, harus mempertimbangkan departemenisasi. Satu contoh, ketika membuat struktur tentang bagian produksi, mestinya berkaitan dengan departemen produksi yang berkaitan dengan bahan baku dan bahan jadi. Departemennya jelas, sehingga perkembangannya ke arah yang berkaitan. Kalau membuat struktur yang baik, di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa struktur harus sesuai dengan pemenuhan organisasi dalam mencapai tujuannya. Membuat struktur yang baik ada banyak teori, tetapi ada persyaratan utama. Karena bicara struktur adalah bicara tentang kebutuhan dalam mencapai tujuan. Syarat utama dalam membuat struktur yang baik, yang pertama harus mencerminkan adanya pembagian kerja. Percuma dibuat struktur tetapi tidak ada pembagian kerja yang jelas. Kerjanya seperti serabutan, mana yang longgar misalnya. Syarat membuat struktur yang baik, dua syarat utama. Persyaratan utamanya, yang pertama harus ada pembagian kerja yang jelas. Setelah itu, bagaimana mengkoordinasikan dalam pembagian kerja itu. Ini utama. Sehingga struktur yang baik sesuai dengan kebutuhan organisasi yang ada, dua syarat utama ini harus mampu berperan secara maksimal. Pembagian tugas, pembagian kerja jelas, dikoordinasikan pembagian kerja dan juga bisa optimal. Sehingga struktur itu nanti akan baik. Tidak ada satu struktur, satu teori struktur yang baik, yang paling sempurna, yang berguna untuk semua organisasi. Semua disesuaikan dengan karakteristik organisasi, dengan besar kecilnya ukuran organisasi. Sama-sama organisasi bisnis, organisasi bidang perdagangan dengan organisasi bidang manufaktur, strukturnya akan berbeda. Sama-sama organisasi bisnis, struktur untuk perusahaan manufaktur makanan dan minuman dengan perusahaan manufaktur tentang IT, strukturnya beda. Yang paling utama adalah membuat struktur bagaimana pembagian kerja dan koordinasi tugas yang baik. Ketika itu bisa dijalankan, sehingga struktur itu efektif dalam membantu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ada banyak struktur dari struktur organisasi. Salah satunya yang pertama adalah struktur lini. Struktur ini sangat sederhana, membuat struktur berdasarkan lini organisasi karena ukurannya masih kecil. Struktur yang lini, keuntungan atau kelebihannya, garis bawahnya, tanggung jawabnya sederhana, langsung pada pimpinan. Biasanya perusahaan ataupun organisasi perusahaan perorangan misalnya.
Sudah struktur, pengawasan juga mudah, keputusan yang diambil juga cepat karena sederhana. Tetapi kelemahannya biasanya struktur ini kurang memperhatikan tentang spesialisasi keahlian. Juga tidak ada pengembangan karir atau pengembangan karyawan karena organisasi masih sangat sederhana. Untuk organisasi yang besar sudah tidak efektif karena ada tergantungan dengan figur tertentu yang punya perusahaan perorangan, ya direktur, ya owner, semuanya satu orang. Yang lainnya, lini yang lain hanya sebagai pelengkap atau karyawan. Yang kedua, struktur organisasi fungsional, di mana struktur organisasi ini mengelompokkan struktur kepada tugas-tugas yang sama dalam satu organisasi berdasarkan fungsinya. Misalnya fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi dan keuangan. Ini fungsi struktural, fungsional. Struktur organisasi ini dikelompokkan menjadi struktur organisasi secara fungsional. Kelebihannya lebih profesional mesti karena ada keahlian sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Produktivitasnya tinggi, inovasi dan kreasi berkembang, dan mempunyai kontribusi terhadap perkembangan organisasi. Karena ini sudah agak maju dalam perkembangan strukturnya berdasarkan fungsi-fungsi dalam organisasi. Tergantung fungsinya. Semakin banyak fungsi-fungsi sehingga banyak struktur yang diterapkan. Lemahnya potensi konflik yang tinggi. Kontrolnya juga lebih sulit karena masing-masing kelompok fungsional ini mempunyai struktur sendiri. Dan persaingan juga menjadi kurang sehat. Egonya jadi tinggi, masing-masing kelompok di fungsi masing-masing. Persaingannya tidak sehat. Yang ketiga adalah struktur lini dan staf. Ini gabungan dari kombinasi antara lini dan fungsional. Kalau fungsional tadi berdasarkan dengan fungsi-fungsi dalam organisasi, kalau lini berdasarkan lini yang sempit. Nah, lini dan staf ini menggabungkan kombinasi keduanya. Sehingga biasanya dalam lini dan staf ini ada stafnya, staf ahlinya. Yang menjadi kelebihan dalam struktur organisasi lini dan staf, pengambilan keputusannya biasanya lebih objektif karena melibatkan banyak pihak. Ada stafnya yang menjadi nasihat misalnya, atau staf ahlinya. Nah, pekerjaan bisa dijalankan bersama-sama karena menjadi staf. Ada bawahan. Kelemahannya struktur ini terlalu besar, terlalu gemuk. Biayanya juga menjadi lebih besar. Hubungan dan bawahan itu jadi bias atau rancu. Ini bawahan saya atau staf saya. Saya mau menghadap pada pimpinan, tapi harus melalui staf dulu. Begitu juga sebaliknya. Staf memerintahkan pada bawahan, pimpinan memerintahkan pada bawahan melalui staf. Ini kurang efektif. Kemudian kerja tim juga terkendala dalam sistem organisasi struktur lini dan staf. Karena ada staf yang ada. Ini bertanggung jawab kepada pimpinan atau kepada staf. Karena yang memberikan pekerjaan secara teknis biasanya staf-staf ini. Ini kelemahan dari struktur organisasi berdasarkan lini dan staf. Kemudian yang selanjutnya kita bicara tentang organisasi struktur yang didasarkan kepada divisi. Ini kalau divisi bedanya dengan fungsi tadi, fungsi-fungsi dalam organisasi. Tapi kalau divisi itu adalah unit-unit kerja. Pengelompokan kegiatan berdasarkan unit-unit kerja dalam organisasi.
unit kerja. Misalnya unit kerja di bidang pertanian. Ya, bidang pertanian itu unit kerja di mana? Ya saprobinya, ya hasil produksinya, ya teknologinya. Kelebihan daripada divisi ini, pekerjaan lebih efektif dan mudah dalam melakukan koordinasi karena divisinya punya kewenangan sendiri-sendiri. Jelas kelemahannya adalah organisasi terlalu gemuk, sehingga biaya yang timbul dari organisasi ini menjadi lebih besar atau lebih tinggi. Tidak ada satu struktur yang pas untuk semua organisasi. Tapi bagaimana struktur diterapkan sesuai dengan kapasitas maupun bidang usaha organisasi. Jadi tidak kemudian struktur 1, 2, 3, 4 yang paling bagus misalnya tidak. Atau 2 yang kurang bagus tidak. Tergantung organisasinya yang mana, tujuan organisasinya seperti apa, sehingga struktur itu diterapkan agar organisasi itu menjadi efektif. Pembagian kerja jelas, koordinasi juga maksimal. Ya, struktur organisasi itu sangat penting dalam melakukan kegiatannya. Ada banyak struktur, tetapi semua struktur punya kelebihan dan kekurangannya, sehingga dalam aplikasi menetapkan struktur yang baik dalam suatu organisasi tergantung bagaimana bidang apa karakteristik organisasi tersebut. Demikian untuk perkuliahan pada kali ini. Jangan lupa untuk melakukan evaluasi dan bahan diskusi di soal-soal ini untuk menguji sejauh mana kita memahami tentang bab struktur organisasi. Akhir kata, kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.